Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu pimpinan sidang kita, Ibu Direktur, yaitu Profesor Dr. Resnita yang memimpin jalannya sidang pada sore hari ini, dan tim promotor. Yang saya hormati tim penguji ya, yaitu ada saya juga, Pak Saran penguji juga ya, sama dengan saya ya. Ya, Prof. Kemudian sekretaris Pak Ruslan ya. Saudara Promopendus ya, Ustadz Abdullah ya. Enak Ustadz Abdullah ya, nak sangkut payan ya, salah sangkut ya namanya kan gitu. Ustadz Abdullah ya lebih enak ya nyebutnya ya. Kalau Ustadz kan lebih beribawa, Ustadz Buya. Nah hari ini kan ujian Ustadz yang Buya semua kan. Mulai dari Ustadz Tolibin, Buya Yudi, hari ini Ustadz Abdullah. Jadi luar biasa ya, barokah hari ini kita ujian. Semoga dengan guru-guru kita yang ujian hari ini ya, akan memberikan berkah juga pada yang lain-lain dan pada akademik kita. Baik Pak Ustadz Abdullah, Bapak mengambil judul yang cukup menggelitik ya, puncak prestasi ya, dalam pengembangan keunggulan ya. Keunggulan bersaing madrasah. Madrasah negeri ya? Iya, madrasah aliyah negeri Pak. Aliyah negeri. Nah, Bapak bisa nggak beri penjelasan yang bisa dikunci gitu? Seperti keraguan Bu Dir tadi. Karena Bu Dir ini selalu di awal meragukan gitu semua orang. Bapak juga diragukan sore ini gitu. Dari teori grand yang Bapak paparkan, Bapak tampilkan, dari siapa tadi? Robertson ya? Peter W. Robertson. Ya, tadi ditanya juga gampang ya. Jadi lain kali kalau teori ditanya harus meluncur dia. Gitu ya. Peter W. Robertson, bukunya Leadership, gitu kan. Karena ada ini penelitian tentang leadership, maka buku itu bicara tentang kepemimpinan. Nah, bisa nggak Pak Ustadz coba kunci tema pertama itu yang Bapak maksudkan apa kira-kira? Kenapa? Apa logika rasionalitas pilihannya adalah prestasi puncak kepala sekolah? Itu kepala sekolah ya berarti ya? Oke. Ya, kira-kira apa yang Ustadz bisa sampaikan sebagai pertanggungjawaban rasional akademis? Silakan. Ya, kenapa disebut prestasi puncak dan performance excellence? Karena memang sebuah lembaga baik itu umum ataupun madrasah punya sistem dan juga punya orang yang menjalankan sistem di middle management, maka ini adalah ranahnya kepala madrasah. Dan kepala madrasah ketika kemudian mengelola madrasah tersebut tentu akan memberikan efek luar biasa bagi madrasah. Maka kemudian ketika kepala madrasahnya berprestasi, artinya tadi dia mampu mengeluarkan kemampuan optimal sebagai seorang leader yang mempengaruhi, mengarahkan, memaksimalkan sumber daya manusia yang ada, sarana prasarana, fasilitas dan kurikulum dan sebagainya, maka kemudian tentu akan berefek pada keunggulan madrasah tersebut. Maka kemudian inilah yang kami ambil Prof sebagai istilahnya prestasi puncak dari kepala madrasah. Begitu Prof. Oke. Ada yang lebih tepat ya dan proporsional ya. Jadi begini, kepala sekolah itu kan jabatan tambahan. Jabatan sebenarnya adalah guru. Guru yang fungsional. Fungsional itu jabatan dia. Jadi kepala sekolah itu jabatan tambahan. Nah, jadi yang dimaksud dengan prestasi puncak kepala sekolah dalam hal ini, prestasi yang dijalani oleh seorang guru yang sampai pada top perjalanannya itu adalah kepala sekolah. Jadi kalau dia hijrah menjadi kepala dinas, jadi pimpinan birokrat, itu bukan prestasi puncak dia itu. Jadi puncak seorang guru adalah kepala sekolah. Maka itu Ustadz memilih logika rasionalitas. Mengapa dikatakan prestasi puncak?
Kalau teori tadi kan excellent sebenarnya. Tapi kan prestasi puncak nggak ada prestasi excellent. Excellent itu sebuah capaian prestasi. Maka prestasi yang terbaik dicapai oleh seorang pemimpin, ya kan? Itulah puncaknya. Nah, sama itu dengan best practice yang dibilang Bu Dir tadi. Jadi capaian kinerja terbaik seseorang dalam karirnya, dalam karyanya, dalam perjalanan hidupnya, itulah best practice. Ya. Jadi kalau ditanya lagi nanti sama nggak best practice? Sama itu. Cuman bahasa ucapannya berbeda itu kan. Biasalah bahasa itu kan beda pengucapan, kadang maknanya sama. Karena bahasa itu kan kalau dalam bahasa Arab, peribahasa itu kan bahasa itu adalah bola permainan makna gitu ya. Jadi pengucapan berbeda tapi kadang makna sama. Nah, ini seperti yang Bapak alami sekarang. Jadi itu yang dimaksud. Jadi puncak di sini adalah puncak jabatan pekerjaan seorang dosen. Kalau bukan dosen, kalau Bapak guru ya, puncak guru. Kalau dosen, rektor. Nah, seperti Bu Dir itu belum puncak itu. Masih ada puncaknya satu lagi ya. Mudah-mudahan setelah Dir nanti kan gitu kan. Nah, itu. Jadi ada takah ke atas lagi gitu. Maka dikatakan puncak. Gitu ya. Kunci ya, konsep itu ya. Ustaz Abdullah ya. Nah, kemudian dengan dia punya prestasi puncak itu, inilah yang memungkinkan dia melahirkan advantage, keunggulan-keunggulan bersaing di dunia pendidikan itu. Harusnya begitu. Tapi dalam kenyataan nanti ternyata kenapa seorang guru sudah sampai prestasi puncak tapi tidak mampu atau belum mampu melahirkan keunggulan-keunggulan bersaing itu. Nah, inilah yang Bapak teliti. Ya kan? Mengapa mereka sudah sampai ke puncak prestasinya tapi nggak bisa membuat madrasah itu unggul bersaing. Inilah yang Bapak dalami nanti dalam penelitian. Gitu ya. Nah, maka itu bab 1 itu tampilkan data grand tour-nya. Data awal yang memungkinkan, yang meyakinkan kami bahwa penelitian ini layak diteliti, dilanjutkan gitu. Nah, Bapak belum turun ke 3 lembaga ini ya secara langsung ya? Masih 1 lembaga. Nah ya, makanya 3-3-nya turun Ustaz. Didapati datanya 3-3-nya, nanti di sana tampilkan di bab pendahuluan. Cara menampilkannya, data-data yang bersifat masalah itu ya seperti apa yang kita tampilkan di bab 2, indikator. Yang berbeda dengan indikator itulah problem yang Bapak tampilkan sebagai data grand tour. Ya. Nah, itu pastikan nanti. Nah, kemudian rumusan pertanyaan tetap seperti biasa. Awali dari kemengapaan. Tentu pertanyaan kemengapaan itu, mengapa kepala sekolah yang sudah sampai pada prestasi puncak tapi belum mampu menjadikan madrasah ini sebagai keunggulan bersaing di tengah madrasah lainnya gitu, atau di tengah lembaga pendidikan lainnya. Nah, itu pertanyaan mengapa itu yang penting Bapak jawab dalam penelitian ini secara keseluruhan gitu ya. Jadi teorinya clear itu, saya lihat punya Bapak, teorinya clear, judul juga clear ya. Nah, itu yang paling penting. Jadi kalau ketika ditanya ke depan, Pak Ustadz menggunakan teori siapa? Jawab dengan lantang. Anggap pertanyaan malaikat mungkar nakir. Peter W. Robertson. Nah, itu ya. Sampai selesai nanti itu Bapak ditagih buku itu gitu. Maka dihafal betul itu. Saya aja sekilas melihat hafal saya. Judul buku Bapak itu, maksud teorinya yang pernah saya baca. Nah, itu yang pertama ya, bab 1. Nah, tujuan juga nanti diperjelas ya. Kalau ragu, lihat saja buku pedoman. Lihat saja disertasi senior yang sudah jalan gitu ya, sudah diselesaikan. Nah, bab 2 sama saran-saran saya sebelumnya tadi. Ustadz, landasan teori itu poin A-nya mulai dari tema kedua. Berarti advantage kompetitif ya, keunggulan bersaing. Nah, atau competitive advantage. Itu dulu. Kemudian urai teorinya, lalu tarik kesimpulan, namanya sintesis, lalu bikin indikator. Ustadz belum bikin itu saya lihat.
ya masih sangat umum ya. Nah, poin B-nya sama juga gitu, masukkan tema pertama, prestasi puncak. Yang C, penelitian relevan. Nah, penelitian relevan juga saya lihat belum relevan ya. Nah, kemudian sama juga bab 3, Ustadz pilih pendekatan penelitian kualitatif mazhab apa ini? Studi kasus, Pak. Kasus juga. Nah, sama ya dengan Ustadz. Sama dengan Buya tadi ya, Buya Yudi ya. Berarti cari buku yang sama itu. Robert Kayin itu bagus ya. Coba nanti studi kasus itu bagus itu situ. Atau juga pakai buku Creswell juga bisa. Yang penting jangan pakai buku-buku bahasa Indonesia, itu sudah lama-lama itu. Sudah expire bukunya. Ya, gunakan itu. Mel Hubermans, boleh juga ambil yang terbaru ya nanti untuk backupnya gitu. Supaya nanti tidak salah dalam menarik teknik analisis datanya gitu. Nah, urutannya kan seperti biasa, metodologi penelitian. Awali pendekatan, tadi pendekatan menggunakan mazhab studi kasus. Oke. Lalu tadi setting sosial dan subjek. Setting sosial itu lokasi. Ya, dengan tentu melihat apakah pertimbangan geografis, kemudian baru tarik akreditasinya masing-masing A. Kemudian subjek penelitian, siapa yang diteliti, orang yang menjadi informan Bapak, siapa nanti key informannya gitu. Nah, biasa key informan tentu kepala sekolah. Kemudian informan bisa wakilnya, TU, guru, bahkan juga mungkin yang pihak luar yang terkait, misalnya dewan atau komite madrasah misalnya untuk pengayaan. Ada nggak di sana kompetisi itu, ada nggak keunggulan, itu kan perlu juga orang luar menilai gitu dari pihak komite madrasah. Nah, itu bisa dijadikan sebagai sumber informasi juga, informan Bapak. Nah, lengkapi nanti itu. Demikian juga dengan jenis datanya, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Saya sarankan Mel Huberman aja, lebih sederhana dia. Flowchart analisis dia, model analisisnya itu. Kemudian rencana penelitian. Rencana penelitian tadi udah dikritik Bu Dir ya. Sesuaikan waktu Bapak meneliti itu semester berikut, belum sekarang. Sekarang ini pintu gerbang yang dibuka oleh Bu Dir supaya Bapak bisa bersiap-siap melangkah untuk penelitian-penelitian berikutnya. Namun prakteknya nanti bisa berlangsung semester-semester berikut. Nah, tapi kan sudah boleh dilakukan pelaksanaan pengumpulan data, apalagi dalam penelitian kualitatif itu kan sepanjang penelitian itu adalah masa kita membuat laporan. Silakan nanti. Nah, itu bab 3. Nah, lengkapi juga sama, saya bilang indikator tadi itu menjadi sandaran Bapak untuk menampilkan problem Grand Tour bab 1 dan untuk mengembangkan instrumennya. Instrumennya udah lengkap ini ya? Belum ada nampaknya? Di belakang, Prof. Ya, sama itu tadi. Instrumen Bapak tidak lahir dari indikator. Indikator. Ya, berarti instrumennya halusinasi itu. Jadi turunkan instrumen itu panduan penelitian Bapak dari indikator yang Bapak susun dari bab 2 itu. Itulah dasarnya. Jadi kalau tiba-tiba instrumennya nongol, indikator nggak ada, pasti itu ujuk-ujuk. Nah, itu dicurigai nanti. Nah, lengkapi setiap tema-tema, ada istilahnya hadis, ayat, dan boleh pemikiran Islam ya, sebagai warna kita pendidikan Islam. Nah, yang lain-lain teknis, lihat saja nanti buku-buku panduan yang menjadi pegangan kita, panduan kita. Dan buku ingat, kita gunakan 10 tahun terakhir. Jangan ada yang expire lebih dari 10 tahun. Gitu ya, Ustadz ya? Secara gitu ya. Karena ini ada rekaman, jadi pembuka tadi pegang itu sebagai senjata Bapak untuk bisa menjawab secara pasti. Karena dari awal itu Bapak harus menunjukkan kepastian. Kalau dari awal sudah menunjukkan keraguan, ke belakang orang pasti melihat Bapak adalah seorang yang gamang dalam penelitian ini. Tapi kalau di awal Bapak sudah menjawab dengan pasti dan pede, teori siapa, judulnya seperti apa, bisa membangun image rasionalitas akademis dari judul itu, nah itulah sebagai keunggulan awal yang harus Bapak tampilkan untuk mempertahankan proposal ini nanti sampai pada disertasi.
Gitu ya, Ustaz ya. Saya kira saran aja untuk kesempurnaan ya. Sebelum penelitian silakan diperbaiki supaya lebih baik penelitian yang akan dilakukan. Saya kira demikian Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.